Semua karyawan harus meneliti supaya tahu bahwa misalkan kali ini produk kita menurun, apa yang menjadi penyebab? Ya, daya saing kita turun, apa yang menjadi penyebab? Daya saing mungkin diakibatkan karena mutu kita. Misalnya kalau itu pabrik, dia melihat dari produk mulai dari bahan baku sampai dengan penjualan. Dia akan lihat, oh ternyata ada masalah yang harus kita segera selesaikan. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan besar itu menyiapkan anggaran itu malah triliunan rupiah hanya untuk mendapatkan sebuah gambaran terhadap produk-produk itu baik yang sekarang, jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga dia tidak kalah bersaing dalam konteks perubahan apa. Nah, kalau di bidang pendidikan maka dinamakan pendidikan penelitian tindakan kelas. Nah, yang ini Bapak Ibu sudah bukan lagi hal baru. Ayo bisa baca. Jadi kalau kita perhatikan bahwa latar belakang mengapa harus ada BPK atau penelitian tindakan kelas. Ya Bapak Ibu, kita baca. Sebagai upaya pemecah masalah dan peningkatan mutu di berbagai bidang. Di sekolah ini Bapak Ibu pikir ada berapa bidang? Di sekolah banyak kan? Walaupun cuma ada 4 vokasi, tapi sebenarnya bidang di sekolah itu banyak. Bapak Ibu tahu? Misalnya vokasi pertama vokasi kurikulum, artinya itu bicara tentang bidang pengelolaan kurikulum. Nah di dalam bidang pengelolaan kurikulum itu ada sekian banyak hal yang akan dilakukan di situ. Contoh yang pertama pengembangan. Kita akan teliti di mana pengembangan kurikulum, ada tim pengembangannya. Kita coba lihat. Contoh dari hasil pengembangan itu kita lihat nilai kenaikan kelas kita dari kelas 10 ke kelas 11 dibanding dengan tahun lalu. Ternyata siswa tahun ini lebih rendah dibanding dengan siswa tahun lalu. Nah, supaya kita mendapat data yang akurat, ternyata bahwa kita tidak bisa pakai nilai rapor. Ternyata di nilai rapor itu ada rekayasa. Rekayasa karena paling kurang kita memenuhi KKN. Maaf ya Bapak Ibu, pasti ada rekayasa. Tapi kita coba bahwa semua data tentang nilai murni siswa itu jangan dibuang Bapak Ibu. Karena sebenarnya itu bagian dari Bapak Ibu sesuatu yang bisa Bapak Ibu pakai sebagai awal untuk melakukan penelitian. Kadang-kadang kalau nilai terbaik sambung mati. Betul saya Bapak Ibu. Mohon maaf ini kalau selalu dulu Bapak Ibu bukan di sini maksudnya, tapi ini yang banyak terjadi. Jadi seharusnya kita ketika tes misalnya, kalau sekarang misalnya UAS, kita harus punya data konkret di situ. Nanti baru kita rekayasa. Biasa bilang pertama-tama guru bahwa ternyata kalau di semester di kenaikan kelas itu biasanya kita dulu itu mempercepatkan dosa. Percaya atau tidak Bapak Ibu, kita selalu. Tapi kita akhirnya bilang bahwa itu bukan dosa. Itu namanya kebijaksanaan. Anggur di atas 2 tahun. Ya kan Bapak Ibu kan? Kan Bapak Ibu saya menipu. Kalau itu misalkan siswa punya nilai 4 dari 6, itu Bapak Ibu menipu atau membantu? Membantu kan Bapak Ibu kan? Membantu. Antum bilang kalau mereka yang saling tolong menolong kepadanya, saya akan perintahkan mereka. Jadi kalau saling tolong menolong, saya akan diperintahkan. Jadi guru ini biar dosanya makin tebal, tetap sehat. Tidak pernah sakit, susah sakit Bapak Ibu, betul. Bapak Ibu nanti bandingkan dengan pegawai yang lain. Itu jadi, tapi memang kenyataan kita setiap bisnis di akhir tahun mau naik lagi, salah saja ya kita temukan ya seperti itu. Ya. Nah yang kedua, ketika ditujukan untuk mencari solusi terhadap masalah sosial, apa itu pengangguran, apa itu kenakalan remaja dan lain-lain. Nah salah satu yang mungkin kita temukan di sekolah itu apa? Kenakalan remaja dalam tanda kutip yang positif. Semua orang ketika bicara kenakalan remaja pasti berbeda dengan yang negatif. Makanya kita maksud itu ya positif. Artinya kita punya tugas melakukan penelitian itu, maka kita berharap kalau itu ada kenakalan di kalangan siswa, itu kenakalan yang akan semakin menurun. Itu tugas kita. Dengan melakukan penelitian itu untuk menentukan ada cara untuk menurunkan
yang namanya kenal. Yang berikut Bapak Ibu, dalam bidang pendidikan khususnya kegiatan pembelajaran mereka berkembang sebagai suatu penelitian terapan. Karena apa Bapak dan Ibu? Yang pertama, guru itu dekat dengan masalahnya. Bahkan guru itu melekat dengan masalahnya. Ya, guru tidak mencari masalah di tempat lain karena masalah di kelasnya saja itu ribuan masalah ada yang harus bisa dicari. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi salah satu kita lihat bahwa di sana dia merupakan terapan karena itu langsung objeknya langsung. Tidak kita kalau Bapak Ibu dulu waktu susun skripsi kan Bapak Ibu punya sumber data misalnya atau tempat penelitian itu kan walaupun cuma satu, tapi kan objek penelitiannya kan pasti banyak. Ada guru, ada siswa, ada tata usaha, ada misalnya tulis tentang kepemimpinan yang baik misalnya, pasti akan dihubungkan dengan pihak yang akan memberi komentar dan memberi penilaian. Nah, tapi kalau yang ini dia cuma bertujuan ke siswa langsung dan dalam proses tidak ke yang lain. Jadi terapannya pada bidang pendidikan, tidak pada bidang yang lain. Yang berikut Bapak Ibu, PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Banyak orang yang sudah melakukan penelitian, mereka punya kesimpulan bahwa ternyata dengan melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya, itu yang pertama, dia akan mengurangi permasalahan yang dihadapi di kelas. Yang kedua, dari tindakan itu akan memberikan sebuah dampak bahwa ada peningkatan proses pembelajaran. Salah satu contoh, hampir semua PTK itu bicara tentang penggunaan metode dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Bapak Ibu ya? Jadi ada satu metode aja misalnya jigsaw dipakai untuk meningkatkan misalnya di SMA apa ya? Nah, misalnya untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca atau menyusun, kan guru bahasa Indonesia menyusun apa misalnya? Ya, pokoknya apa gitu? Atau apa ya? Akan melakukan apa? Jadi Bapak Ibu lihat, dia akan berdampak pada peningkatan itu. Karena apa? Terapannya adalah dimulai dengan melakukan pembelajaran, kemudian mengamati hasil pembelajaran, kemudian mereview hasil pembelajaran itu, dan kemudian menarik kesimpulan bahwa ternyata dari penelitian ini pada siklus 1 saya temukan ada 20 siswa yang belum capai KKM. Sudah? Itu masih pakai metode ceramah misalnya. Dengan mengganti metode ceramah dengan metode diskusi misalnya, ternyata bahwa yang tadi 20 tidak capai, begitu saya menggunakan metode diskusi, ternyata semua anak memperoleh nilai di atas KKM. Ada pengaruh juga. Ternyata ada pengaruh. Jadi kita teliti itu antara penggunaan dua metode, hasilnya adalah dampak dari penggunaan metode itu. Kesimpulan kita, ternyata metode diskusi itu sangat membantu proses pembelajaran dan bisa meningkatkan nilai atau hasil belajar siswa. Gampang amat Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal bikin di kelas 10 perbandingan dua metode, bikin di kelas 11 perbandingan kelas yang sama, tidak ada masalah. Asal metode yang kita pakai itu betul. Selesai. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Di RPP Bapak Ibu jelas. RPP tinggal menggunakan metode apa? Sudah, itu ya nanti saya menggunakan itu. Kalau begitu, kelas sampel saya pakai metode yang saya tulis di RPP, kelas pembanding saya pakai di metode yang lain. Sesudah kelas itu dipakai metode yang berbeda, Bapak Ibu tinggal teliti. Bapak Ibu tinggal teliti. Oh ternyata bahwa di metode ini kelas ini lebih baik. Kalau begitu, sekarang Bapak Ibu pindahkan metode sana, pindah di kelas ini. Lalu Bapak Ibu lihat hasil. Oh ternyata kesimpulannya menggunakan metode ini atau metode ini ternyata nilai siswanya. Jadi sederhana. Jadi dia terapkan karena memang objeknya itu ada di guru. Itu kita lihat dari proses pembelajaran dan hasil. Kita perlu lihat perilaku siswa. Apakah siswa SMA ini kan aneh-aneh. Ada siswa yang kelihatan masuknya baik, 2 minggu kemudian berubah, 2 minggu berikut berubah, semester berikut berubah. Ada siswa yang tadinya katanya di SMP mamanya bilang, saya keluar ini dari SMP kelas 1, itu juara 1 terus menerus. Itu Bapak Ibu kan? Bapak Ibu ada data itu di sini. Bapak Ibu semua ada data itu di sini kelas 10 di sini. Kalau ada itu kita segan sesuatu. Karena orang tua itu Bapak Ibu mana nih
dia terus. Nanti kita lihat di 3 bulan pertama ketika dia ada di SMA, bisakah dia bersaing dengan teman-teman yang lain? Kalau terjadi ada bahwa anak itu tidak bisa menunjukkan yang tadi juara 1, maka kita mulai teliti dia. Mengapa anak ini mengalami penurunan? Nah, kita mulai kaitkan. Lihat masalah. Ternyata ada masalahnya di rumah. Bukan. Masalahnya karena dia tinggal jauh dari sekolah. Misalnya. Jadi anak itu mesti bangun jam 5 pagi misalnya. Coba bisa? Jam 5 pagi baru dia mesti datang di sekolah. Di saat teman-temannya masih tidur, dia sudah harus datang di sekolah. Ternyata itu mempengaruhi sehingga pas jam 9 bukan lagi dia mata terbuka, tapi sebenarnya dia sudah mulai memalu dengan kepala. Akibatnya mengantuk, maka prestasi yang tadi disiplin itu tidak bisa dipertahankan. Apa yang harus kita buat? Coba buat penelitian. Bapak Ibu buat penelitian tindakan kelas secara individu, jawabannya ada kayak orang tua. Ibu, Bapak, dari penelitian saya selama 3 bulan ini ternyata anak ini tinggal jauh. Anak ini harus dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dengan sekolah supaya anak ini prestasi bisa ulang seperti yang tadi Bapak Ibu bilang ya, juara 1 terus selama 3 tahun di sini. Kan Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar memberikan muatan, tapi kita meneliti apa yang menjadi penyebab. Penyebab itulah yang kita atasi. Ketika penyebab itu atasi, maka persoalannya bisa kita atasi. Ya sebenarnya itu PTK itu tujuannya seperti itu, sederhana. Nah, cuma selama ini ketika kita dengar, lalu kita ini mau dianggap bagaimana ini? Siapa Bapak Ibu? Nah, nanti kita lihat. PTK merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Dengan masalah PTK, guru mempunyai peran ganda. Tadi dia bilang, awal saya bilang, sebagai praktisi dan sekaligus sebagai PDI. Jadi kita sekarang ini dengan tugas ini kita adalah praktisi. Karena memang tadi Pak Bro bilang, kita praktisi karena memang kalau kita sudah ada 2 jam, kita sudah jadi praktisi. Dan praktisi itu dalam konteks tertentu, maka dia bisa menjadi ahli. Supaya menjadi ahli, maka wujud dari seorang ahli adalah punya hasil PDI. Karena memang para ahli itu coba mengapa PTK tadi? Nah ini Bapak. Ya, PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi PK dan tanggap. Kalau Bapak Ibu mau buat PTK, Bapak Ibu pasti akan semakin tanggap terhadap kondisi real di kelas atau di sekolah. Itu pasti. Bapak Ibu setiap hari mulai, kalau saya sudah jelas awal bulan depan kita menulis surat. Bapak Ibu belum mikir apa-apa nih, tapi Bapak Ibu berjalan-jalan di kelas selama mengajar, Bapak Ibu sudah mulai amati. Ini ada masalah apa yang bisa nanti kita tulis. Jadi guru akan semakin peka untuk melihat selain proses pembelajaran, tapi ada hal lain yang di luar itu yang memang harus mendapat perhatian untuk karena dampaknya langsung dihadapi oleh guru itu sendiri atau paling kurang dihadapi oleh siswa dan sekolah sendiri. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu bedakan dapat meningkatkan kinerja guru. Itu ya. PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi maksimal. Guru tidak hanya datang, bisa menjadi. Tapi itu saya bila pernah begini, maksud saya memang bukan. Katanya kita ini sekarang guru profesional yang sudah sertifikasi. Katanya itu adalah guru yang profesional. Selain yang profesional yang biasa orang sebut itu rata-rata yang profesional itu kaya. Betul Bapak Ibu? Pemain sepak bola profesional kaya ke saya. Kaya ke saya. Kaya. Petinju profesional kaya. Yang namanya penyanyi profesional kaya ke saya. Yang profesional yang miskin cuma. Betul tuh Bapak Ibu kan? Mengapa? Pertanyaan itu menjadi penting. Mengapa kita yang profesional tapi dianggap miskin? Mari kita bandingkan Bapak Ibu, kita yang sudah profesional dengan dokter yang baru lulus kemarin dulu dan buka praktik. Bapak Ibu, dokter kaki luka datang bayar. Saya guru itu selalu menyembuhkan jiwa, bukan menyembuhkan kaki luka. Tapi saya tidak pernah dibayar. Tidak pernah dibayar. Mengapa? Karena profesional kita belum bisa memberikan jaminan
Karena apa? Kita terlalu diam dan terpaku pada proses pembelajaran. Kita lupa bahwa kita ini profesional. Harus pada satu saat semua guru itu anak akan tanya dan orang tua dan datang, Bapak besok kamu kasih kita kemana juga Bapak tentukan sebulan berapa KLS. Itu ya kita mau. Jadi kita ini profesional di sekolah kewajiban saya. Tapi kalau di luar mau saya ngajar bayar dan saya tentukan. Kalau sekali ketemuan itu 50.000 atau 100.000. Itu yang kita bilang profesional. Kan orang cari dokter konsultasi. Nah kita jual ilmu yang profesional itu yang harus dibayar. Ini kebanyakan cuma puji-puji betondeng 1 kali gaji pokok kata saja kata tulis paling jago lah tuh malah. Jadi ini kita mendorong, kita berharap itu guru mesti pada satu saat itu orang tua akan datang ke dorong itu, ibu saya mau les bahasa Inggris ibu. Ada lagi kalau kita bentuk kelas, ya saya ngajar tapi nanti 1 minggu cuma 2 kali. 1 kali pertemuan harus dibayar 50.000. Jadi 1 minggu kalau bapak ibu dapat 40 siswa, itu berarti 1 juta. Itu sebulan 16 juta. Aman itu banyak. Ya, tapi kita sekarang bisa kan kita jual itu? Belum tentu. Nah makanya bapak ibu ngajar di kelas itu misalnya sampai anak itu guru meleleh dia guru ya kan guru dia guru itu terus. Caranya apa? Caranya menjual profesional. Salah satunya dengan melakukan penelitian ini kita tahu apa yang harus kita atasi, apa yang harus kita berikan kepada ya namanya yang memproduksi kita. Yang itu ya yang paling penting. Jadi bapak ibu, nah bapak ibu PTK ini biasa dia terdiri dari tahapan. Ya, ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh kita ketika menulis. Ya, kalau sampai 4 tahapan itu berarti bahwa kita sudah harus kembali ulang. Nanti kita lihat pada prosesnya. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok. Nah ini karena apa? Penelitiannya di sekolah. Saya perlu minta izin kata Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah itu mau bikin penelitian saya sekolah menjadi subjek atau tempat untuk dia melakukan penelitian. Jadi dia boleh minta itu cuma karena mau bikin penelitian saya. PTK itu menjamin guru boleh kasih guru uang. Jadi dia cuma teliti hal-hal yang ada di sekitar. Jadi kalau ada kapan guru dia minta izin karena mau bikin penelitian di sekolah lain itu berarti bukan penelitian di dalam Tuhan, penelitian yang lain. Karena sebenarnya karena itu ya. Nah itu. Kemudian dengan melaksanakan PTK guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi. Nah, kita selama ini punya inovasi yang sangat terbatas. Contoh Bapak Ibu sampai hari ini mungkin semua guru mata pelajaran belum punya satu trik yang Bapak Ibu aja sudah ulang-ulang selama 1 tahun. Tapi Bapak Ibu tidak punya trik untuk mengajarkan anak cara menyelesaikan sebuah masalah yang paling mudah dan ketika mereka membaca soal. Mengapa soal ujian nasional itu sekarang ditentukan hanya 3 menit kali membaca sampai menyelesaikan? Karena yang dituntut kita guru ketika sudah mengajar, anak sudah menguasai kompetensi, kita masih tetap menguji anak dengan cara-cara yang tidak inovasi. Tapi Bapak Ibu mesti ajar anak. Kalau yang begini, ini kamu punya trik menyelesaikan soal. Ya, trik menyelesaikan soal. Menyelesaikan soal dengan cara apa? Kalau kamu baca ini kata kuncinya, maka ini jawabannya. Bapak Ibu lihat, soal ujian nasional pernah Bapak Ibu lihat? Itu panjangnya bacanya saja, habisnya 3 menit. Belum oles. Sekarang soal-soal di aplikasi di UNPK itu soalnya panjang-panjang. Tapi kita mesti ajar anak untuk membaca soal. Kan di bahasa Indonesia ajar membaca cepat untuk menemukan makna, menemukan kata-kata penting atau kata kunci. Nah itu yang harus kita ajarkan. Kalau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, matematika, kembangkan rumus yang sudah diajarkan itu disederhanakan. Nah, contoh misalnya untuk menentukan invers dari sebuah turunan, itu kan kita punya trik. Tinggal baca saya tulis itu A, B, C, D. A kali B, B kali C kali kurang, tambah kurang, selesai. Saya bisa dia soal lama. Dia saja A, B, C, masukkan, selesai. 1 menit, selesai soal. Nah itu. Jadi kita ajarkan anak punya keterampilan khusus yang inovatif. Rumusnya ada, teorinya oke, tinggal triknya.
Kan di ujian itu bukan lagi anak mesti dulu baca rumusnya. Kalau rumus ABC, B kuadrat tambah atau kurang akar dari B kuadrat kurang yang 4AC per, sampai anak tulis rumus habis soal. Habis banget. Yang kita ajarkan adalah anak mengenal inti dari permasalahan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi itu kita punya inovasi. Inovasi dalam pembelajaran karena kita melakukan penelitian apa yang penting ya untuk bagaimana supaya anak itu menemukan cara-cara termudah untuk menyelesaikan permasalahan. Penerapan PTK dalam pendidikan atau pembelajaran juga untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Bapak Ibu, tentunya kalau Bapak Ibu baca bahasa praktek, ketemu kayak orang baru ya. Tapi yang dimaksud adalah kita menerima tentang praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ya, itu Bapak Ibu. Dengan demikian, ketika kita lihat, oh ternyata PTK ini penting. Hakikat PTK, penelitian, tindakan kelas. Ya, pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi. Jadi Bapak Ibu tindakan kelas PTK ini mulai dikenal itu di tahun 1980. Inti gagasannya adalah yang dimaksud oleh Lewin, kemudian nanti dikembangkan oleh beberapa ahli. Ini sekedar pengenalan konsepnya. Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu, PTK ini semuanya reflektif. Kita lihat kalau kita refleks terhadap sesuatu yang terjadi, bagaimana kita merefleksinya itu. Ya. Kalau penelitiannya biasa Bapak Ibu pikir, yang dulu ketemu susun skripsi, kan penelitiannya bukan refleksif kan? Bukan tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu penjudul apa? Oke, udah? Sambung berdiri kalau rame-rame.